Hai Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan kita akhir-akhir ini mendengar kata homes. Kata homes gitu sering banget kayak kedengeran lewat komisi kepemudaan atau seksi kepemudaan atau di beberapa media sosial Katolik ada tuh istilah homes. Apa ya homes itu dan kenapa kok tiba-tiba jadi marak banget? Kita akan bahas bersama dengan Romo yang juga spesial hari ini, yaitu Romo Frans Kristiadi Prasetya dari Sekretaris Eksekutif Komkep KWI. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Sobat Peziarah, sebelum kita melanjutkan episode ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik, dan juga follow Instagram @peziarahkatolik.id untuk mengikuti konten-konten dari Peziarah Katolik. Nah, seperti yang tadi saya sudah katakan, ini lagi rame banget istilah homes. Dan kayaknya nih yang bikin istilah ini adalah Romo Kristi nih. Romo, apa kabar Romo? Romo sehat? Halo Willem dan teman-teman peziarah, terima kasih, sehat, kabar saya sehat, luar biasa. Oke Romo, nah ini Romo, tadi yang saya tanyakan itu, homes itu apa ya Romo? Terus apa sih bedanya homes dengan WYD? Kan ada istilah lain lagi tuh Romo. Ya. Gimana nih Romo? HOMS itu kepanjangannya Hari Orang Muda Sedunia. Sebenarnya tentu ini bukan saya yang membuat ya, tapi memang saya ingin agar istilah Hari Orang Muda Sedunia itu bisa menjadi apa ya, lebih Indonesia gitu ya, lebih Indonesia. Karena sebenarnya saya hanya menerjemahkan saja dari Word You Day atau WYD yang lebih populer. Jadi kalau teman-teman dengar kata WYD kan itu lebih kenal gitu ya, saya kira awalnya, karena selain WYD kita lalu ingat ada Asian Youth Day, ada Indonesian Youth Day, lalu juga di keuskupan juga banyak juga yang bikin Youth Day gitu. Karena Paus itu bersama dengan dikasteri untuk awam, keluarga, dan kehidupan itu mengeluarkan pedoman pastoral untuk perayaan Hari Orang Muda Sedunia di gereja-gereja partikular yang diadakan setiap tahun, maka seperti halnya ada hari raya yang kita rayakan tiap tahun itu, misalnya Hari Pangan Sedunia, Hari Orang Sakit Sedunia, Hari Komsos gitu. Maka istilah WYD itu kemudian diindonesiakan menjadi Hari Orang Muda Sedunia. Kenapa? Karena Hari Orang Muda Sedunia itu tidak hanya nanti omong soal perayaan 3 tahunan di negara-negara tertunjuk, tetapi juga kita mengingat bahwa sebenarnya Hari Orang Muda Sedunia yang biasa itu dirayakan setiap tahun oleh gereja. Makanya kemudian digunakan kata Hari Orang Muda Sedunia supaya teman-teman juga tahu, oh iya ya, ternyata gereja punya nih Hari Orang Muda Sedunia, tidak hanya Hari Kakek Nenek Sedunia, tidak hanya Hari Pangan Sedunia, tidak hanya Hari Orang Sakit Sedunia, tidak hanya Hari Minggu Panggilan yang biasanya kalau Hari Minggu Panggilan atau Minggu Misi itu anak-anak kecil pada pakai baju Romo, Suster, Buder gitu ya. Tetapi juga ada perayaan khusus untuk orang muda, yaitu Hari Orang Muda Sedunia. Itu sih alasannya, Willem. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya ya antara WYD sama Hari Orang Muda Sedunia atau HOMS gitu. Hanya iya begitu. Gimana, Willem? Tapi menarik ya Romo, singkatannya menjadi homes dan kemudian ada beberapa yang bikin plesetan yang menarik ya, homes sweet home gitu. Lalu ada yang let's go homes gitu ya. Iya, saya juga ya, lalu kemudian oh iya ya, homes ini kalau dilafalkan sebagai satu suku kata lalu artinya rumah gitu, rumah yang nyaman. Jadi ya gereja itu menjadi rumah yang nyaman juga untuk orang-orang muda gitu. Dan orang muda juga menjadi rumah bagi Kristus yang meraja gitu. Jadi kata homes ini menjadi artinya kalau kemudian
bahasa Inggris lagi nih, nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi rumah gitu. Tapi waktu proses pembuatan singkatan itu tidak terpikirkan sejauh itu, Rom? Tidak terpikirkan, Willem. Baru terpikir tuh setelah bukunya jadi. Jadi kami kan menerjemahkan pedoman pastoral itu, Willem. Agatha Lydia yang menerjemahkan, lalu kami mengedit, saya yang mengedit, Agatha yang menerjemahkan, lalu ada proses bersama-sama kami membaca, lalu baru setelah jadi itu kami memutuskan untuk menggunakan kata ini, Hari Orang Muda Sedunia ini tidak memakai WYD internasional atau WYD biasa, tetapi menggunakan kata Hari Orang Muda Sedunia. Lalu ketika kami singkat, karena WYD kan disingkat juga tuh, Ya, betul. tidak World Youth Day, lalu HOMS ya, HOMS itu Homes gitu, gitu. Lalu baru muncul nih kata Homes ini. Oke, jadi ceritanya begitu ya, muncul istilah homes itu ya, Romo ya. Ya. Oke, dan ternyata orang muda dengan kreativitasnya membuat homes itu menjadi semakin menarik ya dengan ada plesetan-plesetan tadi. Betul, betul. Oke, tadi menarik bahwa Romo tadi mengatakan WYD itu tidak hanya dirayakan di beberapa tahun sekali di negara-negara tertunjuk. Artinya memang sedari awal gereja tuh punya tradisi ada WYD atau homes tadi yang dirayakan setiap tahun gitu, Rob. Awalnya itu dari tahun 1985, Willem. Kenapa mulai pada tahun itu? Karena Paus Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II, Paus saat itu mengatakan pada tahun 84, beliau mengatakannya pada tahun 84, mengundang orang-orang muda untuk sedunia untuk berkumpul setiap tahun pada hari Sabtu atau Minggu Palma. Beliau mengatakan seperti itu. Mengundang orang muda sedunia untuk berkumpul di Roma waktu itu setiap Sabtu atau Minggu Palma. Nah, maka mulai Minggu Palma tahun 85 itu menjadi Hari Orang Muda Sedunia yang pertama. Nah, karena beliau mengatakan setiap tahun, ini menjadi semacam intuisi profetis gitu ya, atau wawasan kenabian atau intuisi kenabian yang luar biasa. Lalu kemudian ini dirayakan setiap tahun karena Paus Yohanes Paulus II mengatakan setiap tahun diundang orang-orang muda sedunia itu untuk berkumpul. Nah, baru dalam kelanjutannya itu lalu kemudian muncullah WYD internasional itu yang menunjuk negara-negara tertentu sebagai tuan rumah, dan di situ paus itu hadir. Itu dilanjutkan, jadi mulai dari Yohanes Paulus II, inisiatornya, dilanjutkan lagi oleh Paus Benediktus, dan dilanjutkan lagi oleh Paus Fransiskus. Menurut saya intuisinya memang luar biasa ya, dan orang-orang muda Katolik itu punya tempat di mana mereka sungguh merasa, wih, ternyata aku punya teman banyak sekali nih gitu ya, orang muda sedunia gitu. Lalu juga Paus begitu memperhatikan kita gitu, orang-orang muda, yang menunjukkan bahwa gereja itu sungguh-sungguh terbuka bagi orang-orang muda. Gitu, Willem. Nah, Romo, ajakan Paus yang tahun 84 itu waktu tahun 85 orang mudanya pada hadir, Romo? Pada hadir di Roma pada tahun 85, pada waktu Minggu Palma. Nah, setelah itu memang dirayakan setiap tahun itu pada Minggu Palma. Hanya ini yang menarik juga ya, Willem. Saya ini pengakuan dosa juga ini mumpung di tempat ini ya. Saya mau bilang bahwa saya malah tidak pernah tahu awalnya bahwa Hari Orang Muda Sedunia itu dirayakan setiap tahun. Tampaknya ini karena juga istilah Youth Day itu yang membuatnya saya hanya melihat, dan mungkin sebagian besar orang juga melihat WYD internasional saja yang dirayakan setiap 3 tahun sekali itu. Padahal WYD yang biasa itu sebenarnya ada di dalam kerangka WYD internasional.
Jadi akan lebih kemudian dipuncai begitulah WYD setiap tahun yang biasa di keuskupan-keuskupan, di gereja-gereja lokal, lalu dipuncai di negara-negara tertunjuk itu. Nah, saya tahunya yang WYD internasional itu. Yang 3 tahun atau 2 tahunan itu ya, Romo ya? Betul. Dan malah saya nggak tahu yang ini tiap tahun ini. Baru tahu itu memang ya oke lah, baru tahu ketika dikasteri untuk awam keluarga dan kehidupan itu mengeluarkan pedoman pastoral ini. I Tetapi dugaan saya see. begini juga, Willem. Tampaknya selama ini memang Hari Orang Muda Sedunia yang dirayakan setiap tahun itu kurang begitu populer gitu ya. Jadi memang kalah dalam tanda kutip ya dengan HOMS internasional atau World Youth Day internasional itu. Ya, ya, Jadi ya. ya banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak merayakan. Oke. Tampaknya itu juga yang menjadi alasan digeser dari Minggu Palma ke Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Oke. Karena ketika rapat dengan para ketua-ketua Komisi Kepemudaan Sedunia, waktu itu kami diundang oleh Dikasteri untuk pertemuan ini, banyak yang mengatakan juga ini menjadi lebih mungkin untuk dirayakan. Karena ketika Minggu Palma, ya betul sekali ya, ketika Minggu Rumit ya, Palma Romo. orang sudah sibuk bikin. Iya, pekan suci udah. Iya. Mau ditambahin acara lagi sudah pemikirannya udah nggak memungkinkan gitu ya, Romo ya. Oke, tapi menarik tadi ya, saya masih kembali ke tahun 84-85 itu, seruan Paus ternyata dijawab orang muda ya. Jadi Ya. saya nggak tahu ya, mungkin dalam benaknya Paus Yohanes Paulus II itu mengundang orang muda bisa jadi juga gambling saat itu ya. Nggak ada internet, nggak ada Instagram, mungkin lewat surat, lewat poster gitu ya. Tapi orang muda hadir dan apa ya, itu mungkin beliau juga akhirnya melihat, wah orang muda ini semangatnya luar biasa dan karena beliau juga cinta orang muda, jadi ya udah kita bikin lanjut gitu kan. Ya, betul. Dan di Minggu Palma itu, di Hari Orang Muda Sedunia itu, beliau mengatakan begini, semua orang muda itu harus merasa bahwa gereja peduli pada mereka, gitu. Dan oleh karena itu layaklah seluruh gereja pada tingkat dunia dalam kesatuan dengan Paus sebagai pewaris Santo Petrus menjadi lebih dan semakin berkomitmen pada orang muda, pada keprihatinan dan kekhawatiran mereka, pada aspirasi dan harapan mereka. Ini kan sesuatu yang sebenarnya itu sudah dimulai oleh Paus Yohanes Paulus II, lalu kemudian diingatkan lagi oleh Paus Fransiskus pada hari-hari ini ketika beliau selalu mengatakan gereja harus bersifat sinodal, gitu, berjalan bersama. Dan betul, ini sungguh-sungguh ya, ini saya kira juga menjadi pokok dari perayaan Hari Orang Muda Sedunia itu. Orang muda harus merasa bahwa gereja peduli dan gereja sendiri harus menunjukkan komitmen mereka untuk mendengarkan orang-orang muda. Gitu. Oke. Romo, tadi Romo sempat menyinggung ada perayaan HOMS atau WYD di gereja partikular. Gereja partikular itu apa ya, Romo? Oh ya, kalau dalam kitab hukum kanonik, jadi ada yang kita sebut dengan gereja universal dan gereja partikular. Kita tahu kalau kita menyebut gereja universal berarti gereja Katolik secara keseluruhan di mana Paus itu menjadi pemimpinnya. Nah, gereja partikular itu yang dimaksud adalah gereja di tingkat keuskupan-keuskupan begitu. Oh, Dari kata partnya ya, bagian dari gereja universal. Nah, itu disebut kalau di Katolik Roma itu keuskupan. Tetapi kalau di gereja Ritus Timur itu disebut dengan eparkial gitu. Nah, dua-duanya ini sebenarnya disebut di pedoman pastoral ini. Jadi mereka selalu menyebutnya keuskupan atau dalam tanda di garis miring eparkial, itu setingkat dengan keuskupan gitu. Oh, jadi sapaan dari dikasteri tadi tidak hanya untuk yang ritus barat, ritus Latin, tapi juga ritus timur. Betul. Ya? Iya, jadi dua-duanya disapa, betul. Oke. Jadi saya ingat beberapa tahun lalu waktu WYD Krakow itu memang waktu kita perayaan Ekaristi itu berbarengan, Romo, ada Romo dan
uskup atau batrik atau ini dari Ritus Timur yang juga ikutan, bahkan kadang-kadang Injilnya itu kadang dalam bahasa Latin, kadang dalam bahasa Yunani gitu. Ya, kamu malah sudah pernah jadi saksi kan? Saya malah belum pernah. Oke Romo, saya masih ingin menggali tadi kan berarti kalau Romo katakan artinya yang di gereja partikular itu setiap tahun, tapi puncaknya nanti adalah di negara-negara yang ditunjuk dan itu terbuka untuk seluruh orang muda dari seluruh dunia gitu ya. Betul. Jadi ini memang Homes itu memang sebuah peziarahan ya Romo, setiap Ya, tahun lalu berpuncak, nanti jalan lagi, setiap betul. tahun berpuncak lagi gitu ya. Wow, keren banget. Pas nih kita ngomongin Homes di peziarah ya Romo. Ya, itu dia. Ini arah-arahnya kelihatan ini. Betul sekali, tapi itu memang peristiwa pesiaran, betul. Ya, oke. Sebenarnya saya juga terpikir menginisiasi peziarah juga salah satunya karena disentil waktu WYD beberapa kali gitu. Oke. Tampaknya memang menyentuh sekali ya, Willem ya, pengalaman mengikuti Ya Hari Romo, Orang Muda Sedunia itu ya, Willem. betul Romo. Jadi, nah ini mungkin yang pertanyaan berikutnya Romo. Kalau ada Homes tingkat keuskupan, terus kira-kira orang muda itu kenapa ya Romo perlu join, Bro? Kalau yang dalam 3 tahun sekali itu kan, oh ya mungkin tadi yang Romo cerita ya, biar kamu tahu nih, kamu tuh tidak sendiri di dunia ini tuh, kita tuh keluarga besar gitu ya, kita juga merasakan dalam kita bertemu paus. Tapi kalau yang di level keuskupan, kenapa OMK tetap perlu join, Bro? Ya, oke. Yang pertama ini lebih alasan yang menurut saya ingin dicapai dari perayaan Hari Orang Muda Sedunia di tingkat keuskupan. Selama ini yang terjadi ketika Hari Orang Muda Sedunia internasional, memang itu terbuka untuk semua orang muda, tetapi karena kita tahu ada negara-negara yang tertunjuk dan itu butuh biaya untuk berangkat ke negara-negara itu, maka di satu sisi ini kemudian membuat tidak semua orang muda bisa berkunjung ke sana atau ikut bergabung di dalam Hari Orang Muda Sedunia yang internasional. Nah, inilah yang justru tampaknya kemudian membuat Vatikan atau Paus ingin agar perayaan ini semakin dirasakan oleh orang-orang muda di tingkat-tingkat yang paling kecil. Entah itu paroki atau mungkin bahkan stasi. Karena apa yang sebenarnya direnungkan di dalam Homes internasional itu dibawa ke Homes yang di tingkat partikular atau di tingkat keuskupan. Artinya apa yang dirasakan ketika orang bisa datang ke negara-negara tertunjuk itu nantinya juga akan bisa dirasakan di dalam konteks yang lebih kecil. Maka sapaan gereja untuk orang muda tidak hanya untuk mereka yang kebetulan saya sudah nabung, punya duit banyak, lalu bisa datang. Tetapi juga untuk mereka orang-orang muda yang mungkin masih berpikir sekian puluh kali untuk bisa punya duit segitu, lalu bisa berangkat ke negara-negara tertunjuk begitu. Bahkan kalau kita tahu ya, Asian Youth Day atau Indonesian Youth Day kan tidak semua orang muda juga bisa berangkat ya di kota maupun di negara-negara Asia yang ditunjuk. Tidak semua juga. Tetapi dengan ini dirayakan di semua gereja, bahkan sampai di tingkat paroki nantinya, ini kemudian membuat orang muda bisa merasakan makna terdalam dari Hari Orang Muda Sedunia itu sendiri. Itu menurut saya, Willem. Jadi saya berpikirnya justru kenapa orang muda harus bersyukur ya bahwa ada Hari Orang Muda Sedunia yang dirayakan tiap tahun ini, ya karena gereja ingin menyapa mereka, gereja ingin menyentuh mereka, tidak hanya mereka yang bisa berangkat ke negara-negara tertunjuk itu, tetapi orang-orang muda bahkan di tingkat-tingkat yang paling kecil gitu, entah itu di paroki atau bahkan di stasi. Oke. Harapannya nanti makna itu bisa diberikan untuk orang muda, dan saya ingin ya orang muda bersyukur sungguh dan ikut
terlibat, ikut bahkan hadir berdoa bersama dengan paroki, romo paroki atau uskup, sungguh-sungguh merasakan bahwa orang muda itu disapa oleh gereja. Sebenarnya ada 6, Willem, yang dirayakan di Homs Internasional, pasti Willem juga tahu, yang kemudian juga dirayakan di Homs yang biasa ini, di tingkat partikular, yaitu peristiwa iman, lalu Oke. kemudian ada peristiwa pesiarahan, ya kan, ada peristiwa pesiarahan, lalu juga ada peristiwa home sebagai kesempatan untuk mengalami kesatuan yang utuh dengan gereja, lalu home sebagai peristiwa misioner, lalu kemudian home sebagai tempat di mana kita itu bisa menegaskan panggilan kita, dan yang terakhir itu home sebagai pengalaman persaudaraan manusiawi. Jadi 6 hal itu diharapkan juga dirayakan di tingkat partikular. Nah, ini kreativitas para ketua komisi kepemudaan di keuskupannya nih yang membuat supaya 6 landasan itu bisa dirayakan gitu di tingkat partikular. Oke, jadi betapa mendalamnya ya makna Homs itu ya Romo, sampai kemudian ada 6 makna yang dirumuskan gitu Romo. Ada peziarahan, pengalaman misioner, pengalaman terlibat dalam gereja, pengalaman untuk Iman, menegaskan panggilan ya, pengalaman iman, dan juga pengalaman persaudaraan insani gitu ya. Wow, ini keren banget sih. Tapi kalau kita kembali sedikit Romo tentang momennya, tadi kan Romo mengatakan, oh mungkin supaya bisa dirayakan dengan lebih mudah, kemudian dipindah ke Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Tapi kira-kira ada pertimbangan lain nggak Romo ya? Atau mungkin secara spiritual ada landasan yang kuat nggak ya? Kenapa kemudian Paus memindahkan dari Minggu Palma yang sebetulnya juga sangat spiritual gitu ya, dan itu mendekati masa Paskah, mendekati Hari Raya Paskah gitu. Kemudian digeser jauh ke belakang di penutup tahun liturgi gitu. Kira-kira kenapa tuh? Ya, Paus Fransiskus ketika menetapkan pemindahan ini, beliau mengatakannya pada tanggal 22 November 2020. Beliau mengatakan pernyataan kunci dari Hari Orang Muda Sedunia itu adalah terimalah Kristus, sambutlah Dia sebagai Raja di dalam dirimu. Tampaknya, tentu ini penafsiran ya, Willem, bisa salah ya. Tetapi tampaknya Paus Fransiskus sungguh-sungguh memperhatikan pokok-pokok sejarah atau momen-momen penting di dalam sejarah pesiaran Hari Orang Muda Sedunia ini. Paus Yohanes Paulus II ketika mengundang orang-orang muda itu untuk datang tahun 1985, dia mengatakannya pada tahun 84 itu pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Merinding Jadi saya. dia mengatakannya pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dia mengatakan itu, dan itu dirayakan Minggu Palma memang. Nah, lalu setelah itu Minggu Palma terus kan. Nah, kemudian Paus Fransiskus mencoba untuk menghubungkannya antara kenapa Minggu Palma dan kenapa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sebenarnya ini tidak terlalu bertentangan karena ada pokok refleksi yang sama, yaitu Yesus sebagai Raja. Ketika kita merayakan di Minggu Palma, kita ingat ada 2 pokok yang dirayakan. Yang pertama Yesus yang dielu-elukan sebagai Raja, dan Yesus dalam kisah sengsara. Jadi justru Raja yang mau ditampilkan ketika Minggu Palma itu adalah Raja yang berbelas kasih, Raja yang kemudian juga harus mengalami sengsara karena cintanya kepada manusia. Nah, itu pokok yang dirayakan ketika Minggu Palma. Nah, ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita juga menyambut Dia sebagai Raja, Raja Semesta Alam. Dan menunjukkan bagaimana Yesus yang berbelas kasih itu dalam konteks puncak tahun liturgi. Artinya Yesus mencintai itu dari awal sampai akhir, keseluruhan dirinya, berpuncak pada diri Kristus sendiri gitu. Nah, ini Yesus sebagai Raja inilah yang menjadi titik sambung dari Minggu Palma dan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Jadi memang baik dari momen sejarahnya
maupun titik sambung refleksi antara Minggu Palma dan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam itu klik gitu, ada hubungannya. Oke. Wah, menarik nih Romo. Jadi ada pertimbangan praktis tadi supaya bisa lebih mudah dirayakan, tapi Betul. juga ada pertimbangan historis Nah, bahwa sebetulnya dulu pengumuman ajakan Paus Yohanes Paulus II untuk WYD itu di Hari Raya Kristus Raja Kristus Semesta Raja Alam. Semesta Alam ya. Dan terakhir ada pertimbangan yang sangat Teologis ya mungkin ya. spiritual gitu ya, Ya, bahwa WYD itu adalah momen di mana kita juga merayakan dan menerima Sang Raja, Raja betul. yang berbelas kasih, Raja semesta alam gitu ya, yang harapannya bisa merajai kita dalam peziarahan hidup kita. Ya, Wow, ini dalam banget ini. Nah, Romo udah jelasin Homs itu apa, perayaan peziarahan orang muda di gereja partikular gitu yang kemudian nanti memuncak di negara tertunjuk setiap 3 tahun sekali. Romo sudah menjelaskan sebenarnya tidak ada bedanya dengan WYD, tetapi ini lebih kepada supaya kita punya istilah yang bisa diakrabi oleh teman-teman OMK Indonesia gitu ya Romo ya. dan Lalu selain OMK Indonesia juga umat pada umumnya ya oh Willem ya, iya ya, karena umat pada umumnya atau bahkan para imam, para uskup itu seringkali kalau mendengar kata Yude lalu larinya langsung ke perkumpulan yang setiap yang 3 tahun sekali, entah itu World Yude, entah itu Asian, entah itu keuskupan gitu. Lalu berpikir wah itu selebrasi yang kembang api lah, yang menghabiskan banyak duit lah, hanya kadang-kadang seperti itu gitu. Padahal ini ada Hari Orang Muda Sedunia loh, yang bahkan kalau kita hanya dalam tanda kutip menyebut di dalam Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, kita merayakan Hari Orang Muda Sedunia. Itu sudah, menurut saya sudah sangat luar biasa. Artinya orang muda sungguh-sungguh diingat bahwa mereka ada dan berjalan bersama gereja. Itu iya. maka saya dengan teman-teman Komkop itu gencar sekali untuk mensosialisasikan ini supaya ini menjadi bagian dari perayaan gereja setiap tahun di gereja-gereja lokal, bahkan sampai tingkat paroki itu. Oke, nah Romo, ini pertanyaan pamungkas yang mungkin penting buat teman-teman orang muda dan mungkin umat secara umum. Lalu apa yang bisa dilakukan nih Romo untuk merayakan Homes tadi? Let's go Homes atau Home Sweet Homes. Tentu ini ya, Willem, saya berlandaskan dari enam hal tadi yang disebut juga dalam pedoman pastoral ini. Kalau dalam peristiwa iman, kan yang pertama peristiwa iman, yang paling berkesan sebenarnya dalam peristiwa iman ini tentu ekaristi gitu ya, ekaristi. Nah, maka saya mengajak orang-orang muda atau umat gereja itu merayakan ekaristi Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mengingat bahwa Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam ini adalah Hari Orang Muda Sedunia juga. Bahwa akan ada perayaan khusus silahkan gitu ya, tetapi saya tidak sangat mengharuskan, apalagi kalau sudah kembali ke keuskupan kan itu masing-masing keuskupan punya keputusan sendiri, tetapi sekurang-kurangnya begitu. Jadi mengingat bahwa ini adalah Hari Orang Muda Sedunia di dalam Ekaristi. Tetapi bisa juga orang-orang muda bersama dengan Komisi Kepemudaan di keuskupan misalnya membuat adorasi. Bahkan bisa juga dibuat di paroki. Lalu juga bisa membuat sakramen tobat kalau memang sudah dimungkinkan untuk membuat sakramen tobat. Nah, itu peristiwa iman. Lalu yang kedua, makna yang kedua tadi apa, Willem? Peristiwa misioner mungkin ya, Willem ya. Ya, Misioner. Nah, peristiwa misioner ini yang bisa dibuat tentu saja bagaimana mereka diutus untuk memberikan sukacita, kegembiraan, harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, di dalam pedoman itu disebut hari Minggu kemarin itu adalah Hari Orang Miskin Sedunia. 1 minggu sebelum Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, berarti 1 minggu sebelum Hari Orang Muda Sedunia. Nah, orang muda bisa buat apa? Saya lihat di Keuskupan Purwokerto misalnya, ini saya lihat di medsosnya, mereka membuat Hari Orang Miskin Sedunia itu sebagai kesempatan bagi orang muda untuk membuat paket-paket sembako itu dan diberikan pada mereka yang membutuhkan. Menurut saya ini sesuatu yang sepertinya udah banyak itu gitu. Tetapi kalau ini dimaknai sebagai
ini kesempatan Hari Orang Muda Sedunia di mana mereka diutus untuk melakukan sesuatu yang baik, rasul-rasul masa kini yang menyapa mereka yang menderita, itu menurut saya luar biasa. Tetapi bisa juga sih dibuat misalnya mengunjungi lansia, mengunjungi orang-orang muda yang selama ini mungkin kurang aktif, itu juga bisa. Lalu peristiwa peziarahan. Ini juga berkesan sekali ya. Peristiwa peziarahan ini mereka diajak untuk mengunjungi tempat-tempat ziarah lokal gitu. Nah, di Bandung misalnya, ke Bandung itu yang saya lihat dari medsosnya juga. Mereka berjalan dari paroki ke paroki yang lain gitu. Berjalan betulan, jalan. Bahkan ada yang 5 kilo, ada yang sampai 12 kilo berjalan gitu. Lalu ada yang berjalan ke Gua Maria gitu juga. Itu menurut saya itu sangat sederhana tetapi menunjukkan pengalaman peziarahan. Lalu persaudaraan manusiawi. Persaudaraan manusiawi bisa juga dibuat misalnya beberapa teman itu membuat acara bakti sosial, ini sebenarnya misioner, tetapi dengan kelompok-kelompok lain, tidak hanya orang muda Katolik, tetapi juga orang muda yang lain. Nah, ini sudah dibuat, misalnya di Sibulga, itu mereka juga membuat. Lalu ada pengalaman penegasan panggilan. Ini misalnya ya, orang muda atau bersama dengan OMK paroki atau OMK keuskupan mengundang pasutri atau mengundang frater gitu untuk sharing pengalaman panggilan mereka sebagai orang yang hidup berkeluarga atau sebagai orang yang menjawab sebagai orang-orang yang menanggapi panggilan khususnya gitu. Jadi mereka tahu oh ternyata panggilan itu nggak hanya jadi suami, nggak aja jadi istri, nggak hanya hidup berkeluarga, tetapi oh ada panggilan lain nih sebagai romo, bruder, suster gitu. Saya kira ini di Homes Internasional juga seringkali mengetuk hati banyak orang muda. Lalu sudah ya Willem ya? Atau ada lagi ya? Saya sudah sebetulnya ya? tidak menghitung dengan baik, Romo. Tapi ada banyak tawaran ternyata, Romo. Iya, betul. Dan sebenarnya sangat sederhana ya Willem yang bisa dibuat ya. Tidak harus menghabiskan banyak uang juga tidak menurut saya. Jadi bisa sangat sederhana dibuat di konteks gereja-gereja lokal. Oke. Ya, tadi ada banyak tawaran, ada ekaristi, kemudian mungkin juga pengakuan dosa, adorasi, peziarahan, mungkin bikin bakti sosial, sharing panggilan, terus juga mungkin kegiatan lintas iman. Wow, ternyata Homes itu bisa punya dimensi yang begitu kaya ya, Romo ya, ternyata ya. Wah, ini kesempatan nih buat sobat peziarah sekalian, mungkin silakan nanti mencari jadwal Homes di keuskupannya masing-masing, tanggal berapa, di jam berapa, lalu dilihat juga event apa yang akan dilakukan dan kira-kira bisa terlibat di bagian mana. Mungkin kalau belum bisa tahun ini, bisa menginisiasi atau mengusulkan kepada pastor Komkep atau pastor seksi kepemudaan di tahun depan gitu ya. Kegiatannya seperti apa, dan ternyata kita bisa membuat Homes ini menjadi begitu kaya dan menjadi peristiwa iman yang luar biasa untuk orang muda. Dan thanks to Santo Yohanes Paulus II ya Romo ya, dengan intuisi profetisnya yang luar biasa. Sangat-sangat thanks to Yohanes Paulus II. Baik Romo Kristi, ini episode yang menarik banget. Kita bisa mengulas tentang Homes dengan begitu dalam. Semoga ini juga bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman yang sedang dalam persiapan menyelenggarakan Homes di keuskupan masing-masing. Tetapi juga mungkin buat teman-teman orang muda yang mungkin belum tahu Homes itu apa, semoga ini bisa jadi panggilan buat teman-teman untuk terlibat di keuskupan atau di parokinya masing-masing. Mari kita sama-sama rayakan hari raya untuk kita, itu ya Romo ya, Hari Orang Muda Sedunia. Sekali lagi terima kasih banyak Romo Kristi. Semoga Romo selalu sehat dan selalu semangat untuk mendampingi orang muda se-Indonesia, dan selamat berziarah ke Medan. Saya dengar Romo akan merayakan Homes di sana. Wah, ini teman-teman Keuskupan Agung Medan beruntung akan ketemu dengan Romo Kristi ya. Let's go Homes. Let's go Homes ya. Oke, sobat peziarah sekalian, demikian episode kali ini. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube Peziarah Katolik. Share juga
supaya teman-teman yang lain juga semakin bisa tahu tentang Homs. Dan juga jangan lupa follow Instagram @peziarahkatolik.id untuk ikut dari konten-konten peziarah Katolik. Mari kita rayakan Homs, Hari Orang Muda Sedunia di tahun ini. Kita berziarah bersama dan let's go Homs, Home Sweet Homes. Kita tutup dengan tanda kemenangan kita untuk peziarahan orang muda sedunia tahun ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat berziarah teman-teman orang muda.